Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan-rekan, saya Lina Nita Putri bersama Rifa Cahya Laila, Aprilian Ruslan, Novita Syahwa, Virgina, dan Syifa. Kami akan mempresentasikan video pemberdayaan komunitas di masyarakat Sunda. Semoga apa yang ditampilkan di video kali ini bermanfaat bagi yang menonton. Pemberdayaan komunitas masyarakat Sunda merujuk pada upaya untuk memberdayakan masyarakat Sunda. Di antaranya, suku yang mendiami wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah di Indonesia. Pemberdayaan komunitas ini penting untuk membantu memperkuat identitas budaya, mengatasi masalah sosial, mengatasi masalah ekonomi di dalam komunitas, serta memperkuat partisipasi dan keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu aspek penting dari pemberdayaan komunitas masyarakat Sunda adalah upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya dan tradisi mereka. Untuk salah satu contoh warisan budayanya yaitu tari jaipong. Kepapak kadian warada kan tumba. Ragam Nusantara dengan mengunjungi sebuah desa asri di kawasan Neglasari, Tasikmalaya. Hingga kini warga Kampung Naga masih menjunjung tinggi bahkan hidup dalam adat dan tradisi. Bernama Kampung Naga, inilah kawasan cagar budaya di Desa Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tepatnya terhampar asri 26 km dari Kabupaten Garut atau 30 km dari kota Tasikmalaya. Seluruh bangunan rumah di kampung ini sama persis, berbahan kayu, beratap ijuk kelapa. Tak ada barang elektronik, karena memang tak ada listrik. Dan sedari pertama berdiri, hingga kini jumlahnya sama. Tak bertambah, tak berkurang, yaitu 112 bangunan. Semua sebagai bagian dari ketaatan warga pada budaya leluhur dan adat tradisi. Penghuni Kampung Naga sekitar 300 jiwa dari 109 kepala keluarga. Jika warga ingin mendirikan bangunan tambahan, harus di luar area adat. Mereka kemudian akan menyandang predikat warga adat luar. Warga Kampung Naga hidup dari alam. Mereka mengelolanya bersama, termasuk penggarapan 1 hektar sawah di lingkungan desa. Hasil lahan kemudian disimpan di lubung kampung untuk persediaan dan kelangsungan pangan hingga panen selanjutnya. Pelaksanaan pembagian berdasar musyawarah mufakat serta berlandas pranata adat. Penghasilan tambahan juga bersumber dari alam, diantaranya dengan membuat berbagai alat rumah tangga dan kerajinan dari kayu atau bambu. Selain untuk kebutuhan sendiri atau untuk dibarter, warga juga menjual buah tangan mereka kepada para pengunjung. Tak jarang warga memasarkannya ke pasar-pasar sekitar. Hidup dari alam, warga juga menjaga alam dengan segenap hidup mereka. Demi kelestarian misalnya, tak seorang pun berani menyentuh hutan di sekeliling kampung. Warga menjulukinya sebagai hutan larangan. Jangankan menebang atau memetik hasil hutan, untuk kebutuhan kayu bakar sekalipun, warga hanya berani mengambil ranting yang terserak di bantaran sungai dan sekitar hutan. Hasilnya, hingga kini, warga Kampung Naga senantiasa hidup dalam harmoni. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Mereka masih memegang teguh tradisi dari nenek moyang mereka hingga saat ini. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan budaya, promosi kesenian, dan karya-karya tradisional, serta meningkatkan kesadaran takkan pentingnya
Wahana Bahasa dan Adat Istiadat Sunda. Inisiatif-inisiatif semacam ini membantu melestarikan identitas unik masyarakat Sunda dalam menghadapi arus globalisasi yang terus berkembang. Selain itu, pemberdayaan komunitas masyarakat Sunda juga mencakup program-program ekonomi yang bertujuan untuk membantu anggota masyarakat mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi. Misalnya, melalui pelatihan keterampilan. Contohnya ada di daerah Purbahatu, komunitas pembuat samak mendong. Samak mendong atau juga disebut tikar mendong adalah salah satu produksi dari Tasikmalaya, tepatnya di Purbaratu Singkup. Tikar mendong terbuat dari daun mendong. Tanaman mendong tumbuh seperti tanaman padi. Daun mendong adalah salah satu tumbuhan yang hidup di rawa. Tanaman ini tumbuh di daerah berlumpur dan memiliki air yang cukup. Tikar mendong dibuat dengan teknik anyam atau tenun. Para pengrajin tikar mendong yang ada di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya terus berupaya menyesuaikan desain produk dengan pasar yang semakin modern. Mereka juga berupaya untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Tetapi nampaknya upaya-upaya tersebut dari sisi lain mulai mendapat kendala, yaitu dari aspek menurunnya penyediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga pengrajin yang mulai menurun jumlahnya. Kebanyakan orang-orang Sunda masih bekerja sebagai petani. Pengembangan usaha mikro, program pemodalan, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan memperkuat sektor ekonomi komunitas, pemberdayaan ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sunda secara menyeluruh. Adapun perbedaan dalam komunitas masyarakat Sunda dapat berkaitan dengan sejumlah faktor, antara lain adat istiadat, kepercayaan, sejarah, bahasa, dan geografi. Setiap daerah di wilayah tempat tinggal masyarakat Sunda mungkin memiliki perbedaan dalam hal tradisi adat istiadat. Banyak sekali adat istiadat dan larangan di masyarakat Sunda yang masih dipercaya hingga sekarang atau yang disebut kepercayaan lokal. Ada juga bahasa daerah serta kondisi geografis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, kesatuan dalam identitas budaya Sunda tetap menjadi ciri khas yang mengikat komunitas-komunitas ini bersama. Dalam konteks pemberdayaan komunitas, penting untuk memahami perbedaan-perbedaan ini dan merancang program-program yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik unik setiap komunitas. Pendekatan yang memperhatikan keagamaan ini akan kemungkinan pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta menghormati warisan budaya dan identitas masyarakat Sunda secara keseluruhan. Nah, itulah pemberdayaan komunitas di masyarakat Sunda. Semoga kita bisa terus melestarikan apa yang menjadi kebudayaan di masyarakat Sunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.